Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, perkenalkan saya Irham, peserta PKDP Win STS Jambi 2026, akan memberikan video tentang bahan ajar. Baiklah, pada materi hari ini pembelajaran saya yaitu dasar dan tujuan pendidikan umum dan pendidikan Islam. Kemudian CEPNK-nya yaitu mampu menganalisis konsep, ruang lingkup, dasar dan tujuan dan asas pendidikan Islam secara kritis berdasarkan perspektif keilmuan dan nilai-nilai Islam. Kemudian sub CPNK-nya, mahasiswa mampu menjelaskan tentang dasar dan tujuan pendidikan umum dan pendidikan, serta mampu mengaplikasikan. Karena materi saya ini itu adalah tentang ilmu pendidikan Islam. Baik, langsung ke materi. Pengertian tadi yaitu pengertian pendidikan umum. Apa itu pengertian pendidikan umum? Pendidikan umum adalah proses pembelajaran yang dirancang untuk mengembangkan kemampuan peserta didik agar mampu hidup dan beradaptasi dalam masyarakat. Pendidikan umum tidak hanya berfokus pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, keterampilan, sikap yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan undang-undang. Ini menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman, bertakwa, berilmu, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi ini yang dimaksudkan dari pendidikan umum. Dia itu berlandaskan undang-undang. Sekarang lanjut ke berikutnya. Dasar pendidikan umum. Berapa saja dasar pendidikan umum itu? Dasar yang pertama ada dasar filosofis. Dasar yang kedua, dasar psikologis. Dasar yang ketiga, dasar sosiologis. Dasar yang keempat adalah dasar yuridis. Dasar filosofis. Dasar filosofis ini berkaitan dengan pandangan hidup. Cara kita memandang nilai. Pandangan hidup dan nilai-nilai yang menjadi landasan penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan diarah untuk membantu manusia mencapai kehidupan yang lebih baik dan bermakna. Sesuai dengan cara pandang kita. Masuk akal atau tidak ini pendidikan. Nah, ini pendidikan umum.
secara logis, filosofis, secara makna, secara nilai. Kemudian dasar psikologis. Dasar psikologis menekankan pentingnya memahami perkembangan peserta didik. Setiap individu memiliki karakteristik, bakat, minat. Setiap orang itu punya itu. Dan tahap perkembangannya berbeda. Sehingga pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Ini dasar psikologis. Jadi mengajarkan orang mendidik orang sesuai dengan psikologisnya, perkembangan pertumbuhan fisiknya. Kalau anak SD ditempatkan di sekolah SD atau sesuai dengan umurnya. Kalau umur 6 tahun sampai 12 tahun berarti itu tempatnya sekolah dasar. Kemudian di atasnya sekolah SMP dan seterusnya. Itu memandang psikologisnya sesuai dengan perkembangan jiwanya. Kemudian dasar sosiologis. Ini dasar pendidikan umum. Dasar sosiologis ini apa? Pendidikan berlangsung dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan harus memperhatikan kebutuhan sosial, kebutuhan budaya, dan perkembangan masyarakat agar peserta didik mampu berperan aktif dalam kehidupan sosial, bisa bersosialisasi dengan masyarakat yang baik. Secara garis kecilnya memanusiakan manusia. Dia hidup di lingkungan manusia, layak sebagai manusia. Maka ada ilmu yang mengatakan seperti itu. Kemudian landasan yuridis. Apa itu landasan yuridis? Dasar yuridis adalah berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pendidikan. Setelah melihat dari itu tadi semua, maka negara mengatur bahwa pentingnya pendidikan, kenapa harus manusia itu dididik, dari mana asalnya dipandang dari filosofis, kemudian bagaimana perkembangannya berdasarkan dalam psikologisnya, kemudian barulah dibentuk undang-undangnya untuk memperkuat. Oh, ini dasarnya, ini undang-undangnya. Begitu. Selanjutnya tujuan pendidikan umum. Setiap langkah, setiap kegiatan pasti mempunyai tujuan akhir. Apa sih tujuannya? Mengapa kita harus begini? Mengapa negara harus mengatur ini? Apa pentingnya? Nah, ini tujuan. Tujuan pendidikan umum itu mengembangkan potensi peserta didik. Setiap manusia itu mempunyai potensi, mempunyai kelebihan masing-masing. Pendidikan itu yang pertama, mengembangkan potensi peserta didik. Yang kedua, membentuk karakter. Yang ketiga, meningkatkan potensi dan keterampilan hidup. Yang keempat, mempersiapkan warga negara yang bertanggung jawab. Warga negara yang bertanggung jawab. Mengembangkan potensi peserta didik sudah kita jelaskan tadi. Pendidikan bertujuan membantu peserta didik mengembangkan kemampuan intelektual, emosional, keterampilan yang dimiliki secara optimal. Nah, itu gunanya. Karena setiap orang itu punya potensi. Bagaimana cara mengembangkan secara optimal? Nah, dilakukanlah pendidikan. Kemudian membentuk karakter, membentuk sikap, sifat, tabiatnya. Pendidikan harus mampu menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab,
disiplin, dan kepedulian sosial. Harus punya tanggung jawab, punya disiplin dan peduli sosial, artinya sosialnya baik. Kemudian meningkatkan potensi dan keterampilan hidup. Peserta didik dibekali kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan keterampilan diperlukan untuk menghadapi tantangan hidup dan dunia kerja. Kemudian mempersiapkan warga negara yang bertanggung jawab. Pendidikan bertujuan membentuk warga negara memahami hak dan kewajibannya serta mampu berkontribusi bagi bangsa dan negara. Kemudian, ini pendidikan Islamnya. Kan pendidikan 2, pendidikan umum dan pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah proses pembinaan, pengembangan seluruh potensi manusia berdasarkan ajaran Islam. Itu jelas. Yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Pendidikan Islam tidak hanya bertujuan mengembangkan aspek intelektual, tapi juga aspek spiritual, aspek keimanannya, dan moral akhlaknya, agar manusia menjadi hamba Allah yang bertakwa. Menurut Ahmad Tafsir, pendidikan Islam adalah bimbingan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain agar berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam. Baik itu dari guru sekolah, guru pesantren, ustadz, ustazah, atau kiai-kiai lainnya. Kemudian dasar, apa sih dasarnya? Dasarnya jelas. Al-Quran, kalamullah. Sesuai dengan firman Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat tersebut menunjukkan pentingnya membaca atau menuntut ilmu. Kemudian hadis. Ini jelas hadis. Kalam Rasulullah menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Kemudian ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama mengenai hukum atau persoalan yang tidak dijelaskan secara rinci di dalam Al-Quran dan hadis. Qiyas, ini landasan hukum. Qiyas merupakan metode penetapan hukum dengan membandingkan suatu masalah baru dengan masalah yang telah memiliki dasar hukum. Kemudian pemikiran para ulama. Konsep pendidikan Islam juga berkembang melalui pemikiran para tokoh seperti Imam Al-Ghazali, Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, dan para cendekiawan muslim lainnya. Kemudian tujuan pendidikan Islam jelas. 1. Membentuk insan kamil menjadi manusia sempurna sesuai dengan ajaran Islam. Mengembangkan iman, ilmu, dan amal. Percaya, kemudian berilmu dia, kemudian diamalkan. Kemudian membentuk akhlak mulia. Jadi sifatnya baik. Karena tauladannya Rasulullah SAW. Kemudian mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi tujuannya bukan cuma bahagia di dunia, tapi bahagia juga di akhirat. Kemudian perbandingan pendidikan umum dan pendidikan Islam. Ini setelah kita baca tadi, jadi kita ajak mahasiswa bersama-sama membandingkan sebagai hasil dari pembicaraan tadi. Yang pertama, aspek pendidikan. Ini bisa dibaca. Pendidikan umum dasarnya filosofis, psikologis, sosiologis, yuridis. Sedangkan pendidikan Islam, Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Orientasi pendidikan umum mengembangkan potensi dan kehidupan sosial. Kemudian pendidikan Islam mengembangkan potensi serta ketakwaan. Kemudian tujuan. Pendidikan umum bertujuan menjadi warga negara berkualitas. Kemudian tujuan pendidikan Islam menjadi insan kamil atau manusia sempurna. Kemudian nilai utama. Nilainya pendidikan umum, nilainya humanistik dan sosial. Menjadi manusia yang layak seperti manusia dan sosial dengan masyarakat lain. Kemudian pendidikan Islam itu ada spiritual, moral, dan
sosial. Itu tadi iman, ilmu, dan amal. Kemudian ini mengajak mahasiswa sama-sama menyimpulkan. Apa itu? Pendidikan umum dan pendidikan Islam memiliki peran penting dalam membentuk manusia. Pendidikan umum berfokus pada pengembangan potensi dan kemampuan hidup, sedangkan pendidikan Islam menambah dimensi keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Karena itu, integrasi keduanya sangat penting dan menghasilkan generasi yang cerdas dan berkarakter dan berakhlak mulia. Selanjutnya, terakhir sebelum ditutup mahasiswa diberikan tugas untuk sebagai bahan proyek. Apa itu tugasnya? Yang pertama, ini tugasnya. Pemberian proyek berupa menganalisis dasar pendidikan melalui Al-Quran dan hadis. Ini jelas pendidikan Islam. Kemudian mahasiswa juga diberikan rujukan dari materi tadi. Ini sudah saya tampilkan rujukan dari Ahmad Tafsir, ilmu pendidikan dalam perspektif Islam. Kemudian ada Abudin Nata, ini nama pengarang yang sudah populer, ilmu pendidikan Islam. Rama Yulis, ilmu pendidikan Islam. Kemudian ada juga buku asas-asas pendidikan Islam sebagai bahan rujukan mahasiswa. Sekian dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi